Ayo, silakan teman-teman sekalian. Ini bagaimana kita ini teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Rahmatmu. Rahmatmu. Oh, Paman Ipin. Ya, halo Paman Ipin. Paman Ipin. Ya, halo. Ya, silakan Paman Ipin, nyalakan kamera Paman Ipin. Paman Ipin. Sebentar. Oke, Paman Ipin, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Banget muslimnya. Muslim. Iya, Bang. Silakan, Bang. Apa yang ingin Anda utarakan, ingin Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Ya sebenarnya bahas-bahas kayak gini apa gunanya sebenarnya? Gunanya untuk menyadarkan orang Islam bahwa yang dikatakan selama ini itu salah, yang dipercayai selama ini itu salah. Mereka mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, padahal itu tidak benar. Mau dengar, Bang? Mau Ya. dengar? Mau dengar? Apakah apa yang Anda percaya, Bang? Mau dengar nggak? Mau Boleh. dengar? Oke, ini Bang, nih saya kasih contoh ya. Apa yang kalian percayai yang merupakan kedustaan? Nih, saya kasih contoh. Sabar ya Bang ya. Saya putarkan videonya. Anda kan bertanya ya, apa maksudnya dibuka acara-acara seperti ini? Nih. Ini suara siapa Bang? Dengerin Bang ya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah ini salah satu ceramahnya Abdul Somad yang membodoh-bodohi kalian bahwa Bible kami menubuatkan Muhammad. Nah tugas saya di sini nyadarin kalian bahwa itu nggak benar. Kenapa tidak benar? Bang, kenapa tidak benar? Karena Muhammad sendiri kalian gambarkan sebagai sosok yang sedemikian rupa itu. Masa Musa menubuatkan nabi yang nyuruh minum kencing hewan? Itu pelecehan terhadap Musa. Besok Musa akan bilang itu Abdul Somad itu pemfitnah yang nyata itu. Lu nggak bacot ya. Jadi dengerin kan, marah-marah, dijawab marah. Bukan Kenapa bukan dijawab jawaban. marah? Gini nih. Gimana? Jadi kamu itu kan nggak tahu ya tentang Muslim. Kok nggak tahu? Muhammad betul nggak suruh minum kencing hewan? Boleh. Betul kan? Betul. Ya kenapa ditempel-tempelkan ke Musa? Itu mukjizat Allah. Mukjizat Allah. Beda. Inilah saya bilang. Iya kenapa kalian membawa-bawa Bible kami untuk membenarkan orang yang kelakuannya seperti Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu ya, ngikutin Nabi Muhammad itu sunnah. Bukan menyembah sama Nabi Muhammad, bukan. Ini yang dijawab apa? Ini apa ini orang ini? Bang, tadi kan Anda nanya, apa maksudnya dibuat acara-acara seperti ini? Betul? Saya bilang, acara seperti ini untuk meluruskan bahwasannya apa yang kalian katakan membawa-bawa Bible kami itu nggak benar. Kenapa tidak benar? Karena bagaimana mungkin tokoh-tokoh di dalam Bible kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Ya apa benernya menyembah patung? Apa benernya menyembah patung? Emang siapa yang nyembah patung? Ente? Di mana? Kapan? Ini fitnah yang nyata terus loh. Ini fitnah terus nih. Yang nyembah batu itu kalian ini. Nih, saya kasih contohnya. Aduh, gimana kalian ini? Nih. Kasih contoh. Coba, tuh, saya kasih Anda gambar. Ini apa ini? Itu bukan menyembah batu. Gimana? Oke, saya kasih analogi sederhana. Gini, kalau ada orang
Mereka putar-putar pohon beringin. Cium-ciumin pohon beringin. Memberi salam kepada pohon beringin. Kami datang memenuhi panggilanmu. Lalu sujud gitu kepada pohon beringin. Saya tanya, mereka lagi nyembah pohon beringin nggak? Betul sekali. Betul sekali. Sekarang pohon beringinnya saya cabut. Saya ganti dengan batu berwarna hitam. Tetap menyembah batu berwarna hitam nggak namanya? Maksudnya gimana? Coba pelan-pelan, saya ulangi lagi. Memang otak mereka agak lemot. Dengar. Ada sekelompok orang, mereka muter-muterin pohon beringin. Terus cium-ciumin pohon beringin. Sujud menghadap pohon beringin itu. Dan mereka mengatakan, melambaikan tangannya, kami memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, apakah mereka sedang melakukan penyembahan kepada pohon beringin? Bukan. Nah, sekarang bukan. Tadi iya, sekarang bukan karena dia tahu. Ini kalau diganti sama ini, nanti gua kena ini. Ya udah bukan aja dah. Memang Islam. Bang, saya kasih saran, belajar agama lagi ya. Nanti kalau udah belajar agama lagi, baru suruh ke sini. Gimana? Nih, bukan belajar agama lagi. Loh, tadi iya, sekarang bukan. Tadi katanya iya, sekarang bukan. Gimana? Mungkin maksud Anda itu ya, membuka gelar kayak gini, agar orang Islam, orang Muslim tertarik sama agama ente. Agar Iya, tujuannya, orang Islam sadar bahwa yang dikatakan oleh ustadz-ustadznya tidak benar tentang Muhammad itu. Kalau sadar, dari dulu juga sadar, makanya dijalankan. Ente yang belum tahu jejak Muslim, tapi sok tahu. Sok tahu bagaimana? Ya kenyong ini kalau ngomong orang dipikir disik ini. Kepriwek ta son iki nyong asal ngomong baik iki. Kepriwek son iki. Si son. Oke lah. Ini ngomong asal-asalan. Dibawa dulu son. Aduh. Heran sama mereka ini. Kamu belum tahu? Apa sih ngomong? Ya silakan, yuk. Kita kasih naik ada M Al-Fatih. Oke, M Al-Fatih. Sebentar, malah ke David Cagara. M Al-Fatih. Yo, M Al-Fatih. Selamat malam, M Al-Fatih. Malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ngobrol kita Bang. Ya. Gimana Bang? Apa yang gimana Bang? Ya, gimana? Anda sudah mendengar dari tadi atau baru datang atau gimana? Baru datang saya. Kenapa Anda masih menjadikan Muhammad sebagai sosok yang menguasai hidupmu? Nabi Muhammad itu adalah pedoman hidup. Di mana nih orangnya? Jangan jeda-jeda dong, Bang. Iya, kenapa Anda masih menjadikan Muhammad itu sebagai orang yang mengendalikan hidupmu? Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah mengendalikan hidup saya. Hanya Allah. Tidak mengendalikan hidupmu. Kamu masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kanan. Kaki kiri maksudnya. Oke, kaki kiri, oke. Siapa yang nyuruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Nabi Muhammad. Nih, ya. Keluar pakai kaki? Kanan. Nah, terus pagi-pagi Anda ambil air wudhu. Sedot 3 kali, betul? Betul. Nah, siapa yang nyuruh? Itu Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang hidupmu itu dikendalikan sama Muhammad. Namun kamu tiada mengetahuinya. Nah, itu.
Dasarnya apa, Bang? Bang, Dasarnya dengar ya Bang ya, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Iya. Tadi kamu mengatakan bahwa hidupmu tidak dikendalikan Muhammad. Tapi sebenarnya Ya. hidupmu itu dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, Bang. Tapi Iya. kamu tidak Dasarnya sadar. apa? Apa? Dasarnya apa? Dasarnya karena apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Muhammad. Bang ini Loh, harus tahu. gimana Bang. ini orang nih? Bang, sekarang gini, apakah saya kalau pagi-pagi saya ngirup air sedot-sedot 3 kali? Tidak, karena hidup saya tidak dikendalikan, tidak diatur oleh Muhammad. Saya tidak masuk kamar mandi pakai kaki kiri, mau pakai kiri, pakai kaki kanan, suka-suka saya. Tapi kalau kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air wudhu, sholat 5 kali sehari. Karena apa? Karena kamu hidup di bawah kendali Muhammad, tapi kamu nggak sadar, itu masalahnya. Nih, saya punya gambar bagus nih Bang. Nih, siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih, Anda pergi ambil air wudhu, nyedot 3 kali air wudhu itu, menghembuskannya 3 kali. Itu semua karena Anda lagi dikendalikan sama seorang manusia yang bernama Muhammad. Tapi kamu gak sadar itu masalahnya. Kalau kamu renung-renungi, kamu akan mengiyakan perkataan saya itu. Nah, maka saya bilang begini Bang. Nanti Bang, kalau kamu betul-betul sudah secara totalitas menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh Muhammad, sebentar lagi kamu pergi ke Arab, nyiumin sebongkah batu di sana. Loh kok malah ketawa dibilangin kok nggak percaya? Sekarang saya tanya, orang muslim berangkat ke Arab nyiumin batu di sana karena apa? Itu karena ada perintah. Iya, Perintah karena nggak ada Muhammad kalau- yang nyuruh, betul. Nggak ada. Itu karena Nah, Allah gimana yang sih? perintahkan. Oke, siapa yang nyuruh orang muslim nyiumin batu ke Arab? Siapa? Nabi Muhammad. Iya. Makanya saya bilang Ya, gini Bang, karena ada- saya dengar Bang, saya mengundang dirimu supaya yang memerintah di dalam dirimu, yang memerintah itu jangan Muhammad tetapi Yesus. Kalau Yesus yang memerintah Bang di dalam hidupmu, kamu gak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Mungkin malam ini Bang, saya tahu, mungkin malam ini hatimu masih keras. Tapi seiring berjalannya waktu, perkataan saya ini akan terniang-niang di kepalamu Bang. Saya mengundang supaya berhentikan Muhammad itu jadi Tuhan di dalam hidupmu. Menjadi Tuhan di hatimu, menjadi Tuhan di hatimu. Ganti dengan Yesus yang harus jadi Tuhan, jadi Tuhan di hatimu. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Rob. Rob. Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Menurut kaidah, menurut penjelasan para ustadz-ustadz. Nabi Muhammad itu kalau dalam bahasa Arab ya Rob juga. Nah, Yesus juga begitu Bang. Yesus itu Rob juga. Tetapi dia itu bukan Bapa di sorga. Nah sama, Muhammad itu Rob tapi dia itu bukan Allah. Nah makanya saya bilang, sebentar Bang, pelan-pelan Bang. Yang kalian jadikan sebagai Rob itu Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya yang kalian jadikan Rob itu. Kami sebagai orang Kristen yang kami jadikan sebagai Rob itu, Bapa di sorga, firman-Nya dan rohnya. Karena ketiganya itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi kami tidak bisa menjadikan Bapa di sorga sebagai Rob memerintah. Kalau firman-Nya tidak memerintah. Kalau Roh Kudusnya tidak memerintah. Karena Bapa di sorga itu memerintah dengan perantaraan anaknya. Anaknya memerintah dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati seseorang, sebenarnya Bapa di surga memerintah, sebenarnya Yesus memerintah. Sama seperti Anda, ketika Muhammad Anda jadikan pemimpinmu, sebenarnya Anda menjadikan Allah sebagai pemimpinmu. Makanya Anda patuh sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Anda taat sama Allah dengan perantaraan taat kepada Muhammad.
Nah, makanya Yesus saya aja sarankan Bang, bersujud, kapan Bang. Bang Anda pensiunkan Allah dan Muhammad itu? Bang, Yesus aja bersujud. Gimana? Yesus Apa? bersujud. Yesus aja bersujud. Terus kalau Yesus bersujud, Islam jadi benar gitu. Berarti ada yang mengutusnya gitu, Bang. Memang benar Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Di dalam Bible Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Terus jalan ceritanya Islam jadi benar tuh dari mana? Bang, gini Bang. Orang yang cacat berpikir itu gara-gara Yesus bersujud langsung Islam jadi benar, itu orang begini. Bukan begitu, Bang. Gimana sih? Bang, penyembah berhala juga sujud kepada berhala. Terus Islam jadi benar gitu gara-gara penyembah berhala sujud tuh, penyembah berhala aja sujud. Berarti Islam benar gitu, sama-sama sujud gitu. Gimana sih pola pikirnya? Pola pikirnya bagaimana? Bang, kekristenan tuh gini loh. Ini saya ajarin ya. Kekristenan itu berbicara bagaimana Bapa di sorga itu memerintah di dalam hati seseorang. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Yesus itu memberikan teladan bagaimana Bapa di sorga memerintah. Makanya kekristenan itu berbicara bagaimana supaya setiap orang itu seperti Yesus. Bukan seperti Muhammad. Kalau Anda seperti Yesus, kalau kita seperti Yesus, kita itu tahluk patuh kepada Bapa di sorga. Bukan tahluk kepada Allah, gimana? Kalau tahluk kepada Allah, ujung-ujungnya, tahu nggak? Ujung-ujungnya kalau tahluk kepada Allah, membenci orang Yahudi dan Nasrani. Nyiumin batu ke Arab. Minum air kencing onta. Itu akibat tahluk kepada Allah dan Muhammad. Kekristenan sebaliknya. Gimana Anda ini? Yuk, gimana? Sudahkah ada niat pengen mempensiunkan Allah dan Muhammad dari tahtanya di dalam hatimu? Ganti, saya yang bertahta di hatimu harus Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan Muhammad. Bang, Tuhan itu hanya satu, Bang. Bukan tiga. Balik lagi ke situ, lagi ke situ. Tadi sudah saya bilang, oke, baik. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Oke, betul nggak Robmu hanya satu? Iya, jelas cuma Oke, satu. Allah Robmu nggak? Iya. Muhammad Robmu nggak? Nabi. Robmu nggak? Tadi kau bilang Rob, sekarang bukan. On off. Udah ada saklar yang sekarang kan? Muhammad Rob nggak? Muhammad bukan Rob. Tadi Rob, sekarang bukan. Tadi Rob, sekarang bukan. Tadinya dia Rob, sekarang tidak Rob lagi. Ini susah ini abang nih. Tadi barusan abang bilang Muhammad itu Rob, sekarang bukan Rob. Gimana? Bang, gini bang ya, gini. Saya jelasin. Ketika kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Allah, jawabannya Tuhan yang maksudnya Allah itu satu. Rob yang Allah itu satu. Ya memang satu. Di dalam Bible, ungkapan seperti itu juga ada. Dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael, Adonai. Adonai itu ditujukan kepada Tuhan tapi huruf besar semua itu, merujuk kepada YHWH. Itu Esa. Maksudnya gini bang, di dalam Bible Tuhan itu satu. Itu bukan bicara mengenai jumlah satu. Saya juga satu bang kalau satu itu. Anda satu nggak? Anda satu nggak? Sebentar, saya tanya. Anda satu nggak? Satu. Allah satu nggak? Satu. Iya sama-sama satu kan? Tapi yang dimaksud bukan itu. Gimana? Dengar. Di dalam Bible Tuhan maksudnya YHWH itu Esa.
Adonai Echad. Itu maksudnya satu di situ bukan kayak telur satu, bukan begitu. Maksudnya begini. Di dunia ini itu banyak Allah, ada banyak Allah di dunia ini. Ada banyak ilah, ada siapa? Banyak ilah-ilah di dunia ini. Ada Ahura Mazda, itu ilahnya orang Persia. Ada siapa lagi? Ada Ganesha, ilahnya orang India. Banyak. Ada banyak dewa-dewa. Nah, makanya di dalam Bible ada satu Allah yang hanya satu-satunya, tidak seperti yang lain. Maksudnya nggak seperti yang lain di situ gitu loh. Satu di situ maksudnya nggak sama seperti ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang seperti dia, maksudnya begitu. Makanya ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, hukum apa yang terutama?" Yesus mengatakan, "Dengarlah orang Israel, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Lalu orang-orang Farisi mengatakan, ahli-ahli Taurat mengatakan, "Tepat seperti katamu itu, bahwa tidak ada yang seperti dia." Jadi satu di situ maksudnya nggak ada yang seperti dia, nggak seperti ilah-ilah yang lain, bukan seperti ilahnya orang Arab. Menghina sini orang. Nuh, kok menghina? Bang, di dalam Bible itu, ini kitab kami, kok kamu ngelarang kami? Di dalam kitab kami, selain daripada Tuhan itu adalah berhala. Selain daripada Yahweh itu adalah berhala. Itu juga termasuk Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Arab, Allahnya orang Yunani. Segala Allah bangsa-bangsa itu berhala. Karena mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat. Hanya buatan tangan semata, karangan manusia. Termasuk Allahnya Muhammad juga begitu. Dulu bang, nah kabur dia kan. Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian menggali sejarah. Dulu setiap bangsa itu punya Allahnya masing-masing, punya ilahnya masing-masing. Ya itu masih bisa Anda temukan. Coba Anda gali peradaban. Ya kan? Main, Anda suku apa? Tanya leluhurmu, mereka dulu ilahnya apa? Ilahnya batu dan pohon. Semua bangsa-bangsa di dalam Bible itu, Tuhannya, ilahnya, dewanya, itu berhala. Makanya, coba Anda tanya, Anda suku apa? Etnis Anda apa? Coba. Tanyakan kepada nenek moyangmu dahulu kala, apa? Mereka berbakti kepada apa? Mereka memuja apa dulu? Mereka meminta kepada apa? Kepada arwah-arwah leluhur. Gitu loh. Iya, nggak percaya Anda. Karena Anda nggak ngerti sejarah. Dulu sebelum masuknya agama-agama ke Indonesia, kemana, ke Afrika, kemana. Orang-orang asli di situ, mereka itu berbakti kepada batu dan pohon, kepada arwah-arwah. Makanya Bible berkata, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Nah, ketika datang Injil diberitahu tentang Allah yang benar. Begitu ya. Oke, ini sudah berapa jam kita siaran teman-teman? Sudah 2 jam 14 menit. Kita kasih naik lagi ada Putra Jember. Putra Jember. Silakan Putra Jember. Nyalakan kamera. Putra Jember. Nah, terpental. Oke, ada David Segara. David Segara. Ya, silakan David Segara. Halo? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Saya muslim Bang, tapi bingung Bang. Muslim Udah tapi lanjut dulu, bingung.
Saya kebingungan asli. Saya ini orang kebingungan, Bang. Hebat bener Bang Edi sini. Bingung Silakan saya. nyalakan kamera, Bang. Silakan nyalakan kamera. Kalau abang dari ngomongnya ini nampaknya kita tetangga ini, Bang. Saya dari Lampung, saya asli Lampung ya, Bang. Asli Lampung, Ikam. Iya, bingung saya nih Bang, dibuatnya nih Bang. Iya, kedah. Bingung, kedah. Bingung dia. Lampungnya mana, Bang? Nah, hilang dia kita. Ayo, silakan yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Ketua MPR. Oh, ini aja, Muhammad Klisman. Oke, Muhammad Klisman. Malah salah naik nih. Oke, kita kasih naik ada Ketua MPR, Muhammad Klisman. Tentara Romawi. Oh, ini aja, Tentara Romawi. Ini dari nama-namanya ini. Oh, salah. Coba kita kasih naik ada Pilatus ini. Pilatus. Yuk. Ya, Pilatus, silakan nyalakan kamera. Apa maksudku ini? Pilatus, nyalakan kamera kalau mau diskusi. Kalau kamu Enggak, sudah Pak. takut nyalakan kamera, kamu di bawah. Kamu ini dari kemarin loh soalnya. Iya, silakan kamu nyalakan kamera dulu, baru kamu ngomong. Terserah kamu ngomong, sila nyalakan kamera dulu. Bukan kamu itu congornya kayak. Udah, congor kamu di bawah apa saja. ini? Kamu aja nggak berani nyalakan kamera, tidur kau di bawah. Ayo, silakan yuk. Kita kasih naik ada artis Minang. Artis Minang. Ya, silakan artis Minang. Ya, artis Minang, silakan nyalakan kamera. Sebentar bang, sebentar. Sebentar bang. Silakan. Ya bang. Silakan, yuk, silakan. Kalian yang DM itu, sebentar. Kalian yang DM itu jangan DM doang, cuman DM doang. Bikin video langsung, tanggapan, menanggapi saya. Bikin DM apa? Ya silakan bang. Artis Minang, Muslim bang ya? Ya saya Muslim bang. Ya silakan Ini bang. temanya apa deh bang? Temanya ini dari tadi udah ganti-ganti terus kita bang. Ini gimana tadi ini kok jadi banyak begini? Kita bertanya aja ya bang ya. Sebentar bang, ini kok jadi banyak begini nih, gimana ceritanya nih? Rubah bang. Bentar. Oh ya, silakan bang. Silakan bang. Oke, beli sinyal dulu bang ya. Beli sinyal dulu. Ya, ini teman-teman, ini nampaknya yang datang dari tadi ini hanya muslim-muslim yang kelas-kelas kelas-kelas nggak tahu apa-apa. Ini saya masih menanti-nanti ada muslim yang sangat mengerti ajaran agama Islam, tapi sampai sekarang belum ketemu ya. Oke, tentara Romawi, silahkan nyalakan kamera. Oi, hebat benar kamu ini, Andis. Wah, nah kedah. Nyalakan kamera dulu, kamu kedah. Silakan. Saya ini prem. Preman dia kedah, tapi nyalakan kamera nggak berani dia kedah. Tunggu, kamu pulang kamu. Tunggu, kamu kedah. Nyalakan kamera nggak berani kedah. Macam curut kedah. Curut. Kenapa curut kau nggak berani nyalakan kamera, curut? Curut. Nah, curut. Udah kau di bawah dulu, curut. Nah, curut. Ayo silakan. Oke ya, kita kasih naik ada Supardi sebentar.
Sebentar ya teman-teman ya. Saya cari dulu ada yang agak berkualitaskan dikit ya teman-teman ya. Faiz, coba Faiz Saputra. Yuk, Faiz Saputra. Begal aja kau begal, nggak apa-apa. Yang penting kan nanti ngucapin syahadat, masuk surga kau nanti masuk surga. Iya, Faiz Saputra, silakan. Faiz Saputa, ya, Faiz Saputa. Silakan nyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Ngomong itu hati-hati kamu itu. Oh, nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu bang, kamera nyala baru ngomong. Itu kamu yang congor curut itu. Oke di bawah ya. Karena tidak menyalakan kamera ya teman-teman ya. Saya sudah bilang loh gini. Kalian, kalau misalnya kalian dapati bahwa saya fitnah, kalian berangkat ke Mabes Polri. Sudah saya bilang. Karena kalian tidak mampu berdebat, tidak mampu kalian berargumen, kenapa kalian kesetanan begitu? Jangan kesetanan. Kenapa sih kalian kesetanan? Coba ayo kita diskusi yang bagus. Yuk. Saya pengen ngundang muslim yang ngerti tentang agama Islam yuk. Yuk silakan yuk. Coba yuk. Kapan ada muslim yang bagus, yang memiliki ilmu supaya kita bisa diskusi dengan baik. Yuk. Saya undang kalian datang kemari. Ayo. Tuh saya kasih tunjuk tuh. Tauhid bagi Muhammad tuh hanya di mulut saja tuh. Bang, mana dalilnya? Naik ke sini, naik. Tiap hari kalian bilang tauhid, tauhid, tauhid. Tiap hari kalian mempromosikan tauhid, tauhid, tauhid. Ternyata cuma di mulut doang. Ayo silakan. Kita kasih naik ada saudara Sudirman, yuk Sudirman, silakan. Silakan Sudirman. Ya, halo, assalamualaikum Bang Edis. Jangan mengucapkan assalamualaikum bang. Saya ini non muslim. Selamat malam Bang Edis. Iya. Selamat muslim, malam. Tapi nggak tahu ajaran agama Islam. Ya silakan bang, nyalakan kamera. Yo, sudah mulai ngantuk-ngantuk nih teman-teman ya. Karena udah mulai orang apalagi Indonesia Tengah Timur udah pada tidur. Silakan. Ya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam teman-teman yang ada di bawah ya. Nah, kalau gini kan enak, kita diskusi yang bagus. Nah, ya gimana Bang Sudirman? Gimana? Oke, terlebih dahulu Bang Edi saya pakai adab ya, artinya terima kasih atas Mantap. kesempatan yang Anda berikan. Saya setuju, sepakat artinya tidak ada salahnya kita diskusi, debat dengan cara sehat. Yang terpenting jangan kita lupa dengan adab yang pastinya setiap agama mengajarkan adab, itu yang terpenting, saudaraku. Tujuan kita di sini kan mencari kebenaran. Ya, silakan Bang. Mungkin saudara Bang Edis yang memulai ada pertanyaan untuk saya biar saya berusaha menjawab sebisa saya atau sekedar pengetahuan yang saya peroleh karena saya termasuk bukan ahlinya Bang Edis. Baik. Jadi gini Bang, ternyata menurut Muhammad tauhid itu hanya di mulut saja Bang. Iya, artinya hanya di mulut saja bagi mereka yang tidak mengamal mereka Bang, menurut pemahaman saya pribadi Bang Edis. Baik, jadi gini Bang, Muhammad sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan syahadat itu masuk surga Bang. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Kalau kepengertian saya soal itu Bang Edis, terima kasih ya. Izinkan saya, kasih saya kesempatan untuk memaparkan sedikit. Dengan ucapan kalimat syahadat, artinya dalam arti kata menurut pemahaman saudara muslim, kami masuk surga bukan berarti secara langsung masuk surga Bang Edis.
akan tetapi dia akan melalui proses sesuai dengan amal perbuatannya. Oke. Sebegini Bang, karena Abang ini kan hanya berbicara tapi tidak menampilkan dalil atau Ya, saya tidak menggunakan data Bang Edis karena Oke, saya harus menggunakan data hanya Bang. belajar Karena dengan cara mendengar. oke, kalau tidak Belajar menggunakan dengan data, cara membaca tanpa Oke. menghafal datanya. baik, Jadi, saya maaf, tampilkan ya Bang Bang ya. Idris. Saya Ya, tampilkan ya, saya oke tampilkan. boleh. Baik, saya tampilkan, saya balikan dulu kamera saya ya. Oke. Ya, oke. Kelihatan Bang sekarang? Sedikit rabung Buram Bang ya. Idris. Oke. Iya, buram. Baik. Oke, di sini kelihatan Bang, silakan Anda bacakan. Boleh Bang Edis yang bacakan, maaf Bang Edis Baik, karena saya kalau saya bacakan yang ya. baca kurang jelas di sini ya. Oke, Baik, saya biar bacakan, yang Bang. simak. Saya bacakan Bang. Oke, boleh. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya langsung kepada isinya saja ya Bang ya. Ya, oke, betul. Oke. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru saja. Artinya ini terbaru, betul Bang? Iya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwasanya barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Nah, jadi menurut Muhammad Bang Sudirman, orang itu kalau dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, pasti dia masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun berzina, betul? Oke, boleh Nah, saya jelaskan dari pemahaman saya mengenai soal artinya, sabda itu Bang Edis? Ya, artinya menurut Muhammad, seseorang itu bisa tidak menyekutukan Allah, di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Nah, betul nggak? Jadi gini, Bang Edis, saya tidak bisa langsung menjawab bahwa yang katakan Anda betul enggak. Atau langsung saya katakan betul. Mungkin saudara Edis juga butuhkan sabda tersebut. Boleh pemahaman mengenai soal sabda itu Bang Edis. Dengan kalimat syahadat kami bersyahadat. Dengan janji surga. Dalam arti kata apabila tidak mensekutukan. Oke. Dan apa maksudnya tidak menyekutukan Allah itu Bang? Dalam arti kata kami tidak menyembah Tuhan selain Allah yang kami sembah Bang Edis. Oke, artinya hanya menyembah Allah saja, mencuri boleh, berzina boleh, betul? Nah, gini lagi Bang Edis. Nah, ini dia teman-teman. Adapun dikatakan bahwa di situ berbahasa mencuri atau zina, bukan berarti itu yang menjadi ketetapan bahwa kami tetap masuk surga. Itu akan diproses, dihisap Bang Edis. Iya, intinya jadi ini Anda tambah-tambahi ini Bang. Angkat ke surga. Begini Bang Sudirman, boleh enggak dipotong dulu? Sebentar dulu Bang Sudirman. Boleh nggak Anda tidak menambah-nambahi? Yang mana bagian mana yang saya tambah Bang Edis? Tolong. Makanya saya suruh Abang baca. Orang Islam malas membaca masalahnya. Coba Abang baca lah. Abang yang baca. Gini. Coba Bang Sudirman baca dulu. Baca dulu Bang Sudirman, baca yuk. Ini kurang jelas Bang Edis karena. Oke, saya perbesar. Coba sekarang. Coba dari yang mana Bang? Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, oke. Atau orang Islam kalau baca aja masih lambat. Terus
Karena Masih lambat harus baca, tandanya digeser malas gambar. baca terus. Nggak apa-apa beliau terus. Memang kayak gini. Anda masih, saya tahu Anda masih Islam tuh karena begini terus. Beliau bersabda. Ya, oke. Telah datang Makasih Barca, makasih. mengabarkan kepadaku. Terus. Oke. Yang mana kelanjutannya, Bang? Yang Bahwa barang siapa? Yang datang kepadaku. Bahwa barang siapa? Bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Ada nggak Ya. di sini dibakar dulu di neraka? Jadi Sebentar Bang, pertanyaan saya Bang, ada nggak di situ bahwa orang itu walau berzina walau mencuri dibakar dulu di neraka, ada nggak? memang tidak akan Tidak ada. lengkapnya di Kenapa situ, Bang Bang tambah-tambahi? Kenapa? Sebab kita yang harus menafsirkan sabda yang telah ada di situ. Apa ini kurang jelas? Idris. Ini perkataan Muhammad ini kurang jelas kah? Ada istilah pemahaman Bang Edis. Istilahnya kita Apakah menerima kita sedang firman dan membahas sabda itu, pemahaman kita gini mesti Bang? berusaha Yang memahami kita bahas ini pemahaman maksud atau dan perkataan alasannya. Muhammad? Itu. Enggak, yang kita bahas ini pemahaman atau perkataan Muhammad? Itu kan sabda, artinya kalimat dari Rasulullah sebagaimana apa yang telah ia peroleh dari Rob. Atau Oke, jadi kita artinya sebagai di umatnya situ, semestinya oke, memahami. di situ ada nggak dibakar dulu di neraka? Kenapa Anda tambah-tambahi pertanyaan saya? Tidak tambah, Idis. Artinya itu cara pemahamannya. Oh, cara pemahaman pemahaman. kami. Ya, itu cara pemahaman Oke, kami, Bang Idis. intinya, Oleh intinya begini Bang. Intinya, yang penting yang disembah cuma Allah, betul? Ya, betul. Dan Walaupun berzina, Bang walaupun Idis. mencuri, tetap aja masuk surga, betul? Ya, tapi Artinya, sebentar, artinya, oke. artinya seseorang itu tauhid di detik yang sama berzina dan mencuri, betul? Oh, enggak. Nah, Artinya makanya pada saya saat bilang orang Bang, melakukan zina, bahkan Muhammad, jadi Bang, berangkat dari hadis orang itu, lupa, Bang Idis. Bang, berangkat dari hadis itu kesimpulannya Muhammad itu tidak ngerti arti tauhid. Oh, kami Muhammad ngerti. itu bahkan dia tidak ngerti arti tauhid itu apa. Karena kata dia, ada orang bertauhid di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Ya, boleh Bang Edis, seperti itu cara memahaminya kan. Tapi kami tidak begitu, Bang Edis. Oke, jadi Artinya- betul nggak orang bertauhid yang orang yang tidak menyekutukan Allah tapi berzina? Ada nggak orang seperti itu? Ya, kami tidak menyekutukan Allah, terkadang juga kami berbuat salah, Bang Edis. Bukan. Orang yang berzina, orang yang mencuri itu sedang menyekutukan Allah nggak? Bagi kami tidak menyekutukan. Iya, itu, Bang Edis. Karena betul. yang dimaksud dalam Karena kalian tidak ngerti, tidak menyekutukan itu apa. Bang Edis. Sebab itulah ada namanya hisab, perhitungan Bang Edis dari amal perbuatan tersebut. Kalau Ya, ada intinya kita salahnya, sudah kita dapat, akan Bang, bahwa ada memang Muhammad dan benarnya pun dan Anda tidak mengerti apa itu tauhid. Bang, Tauhid kan itu mengenai tentang Allah, keesaan. iya. Artinya, gini Bang, artinya seseorang itu bertauhid tapi di detik yang sama dia berzina, betul? Oh, itu enggak begitu. Tapi pada saat melakukan suatu kesalahan, otomatis di situ bukan karena Allah, itu karena dorongan oleh hawa nafsunya yang Oke, berarti turun, ketika dia Bang sedang Idis. melakukan itu, berarti di situ dia menerapkan ajaran tauhid nggak? Menyekutukan Allah nggak dia di situ?
Enggak menyekutukan. Enggak Bang Edis. menyekutukan. Karena bukan Jadi menyekutukan orang yang sedang Allah, mencuri, berarti kesalahan. dia tidak sedang menyekutukan Allah ya? Tidak juga, Bang Edis. Tidak juga. Jadi seseorang, ini makanya mereka itu tidak ngerti apa itu bertuhan. Gini, seseorang yang sedang mencuri, dia sedang taat sama Allah apa sedang taat sama iblis? Yang pastinya mereka memperturut hawa nafsunya, Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Seseorang yang sedang mencuri, apakah dia sedang taat kepada Allah atau sedang taat kepada iblis? Ingkar, artinya dia lebih mengikuti memperturut godaan atau bujukan iblis. Oke. Artinya dia sedang patuh kepada iblis, betul? Ya, artinya dia di situ. Oke, tergoda artinya dia oleh di situ tipu menyekutukan dayanya Allah iblis. nggak di situ artinya? Dia sedang menyekutukan Allah nggak? Sedang menduakan Allah nggak di situ artinya? Enggak, Bang Edis, karena menurut pengertian kami, pemahaman Oke, dibawa kami, dulu, yang dimaksud belajar lagi, menyekutukan. belajar lagi. Oke ya teman-teman ya, nampaknya saya sudah lelah. Teman-teman, kayaknya saya ini kalau diskusi kayaknya paling mentok ini sekitar 2 atau sampai berapa jam teman-teman? Ini udah berapa jam? 2 jam setengah. Kayaknya performa teman ya, karena memang jangan dibilang kayak gini tuh nggak capek teman-teman. Apalagi yang kita hadapin tuh orangnya botol setengah mati. Makanya saya lebih mudah itu ya. Saya lebih mudah membongkar begitu ya ajaran agama Islam dengan orang Islam yang ngerti ajaran Islam. Kalau dengan orang Islam yang nggak ngerti ajaran Islam ya memang nggak nyambung. Gitu loh. Tauhid aja mereka nggak tahu itu. Tauhid itu apa? Gitu loh. Coba yang ustadz datang ke sini yuk. Dia nggak datang ke sini, ustadz nggak datang ke sini, kenapa? Karena takut ajaran Islamnya ketahuan gitu loh. Nih, ini saya aja yang berorasi ya. Saya berorasi lebih mudah kayaknya saya berorasi ketimbang ngajak muslim ngobrol nggak nyambung. Gini. Arti daripada tauhid itu adalah Allah satu-satunya bagi dia Tuhan. Nggak ada Tuhan lain. Itu arti tauhid itu. Tapi kata Muhammad, ada orang yang bertauhid tidak mensyirikan Allah, tapi dia berzina. Ini jadi problem besar. Jadi masalah besar ini. Kenapa? Karena membuat Muhammad tidak ngerti arti tauhid. Gitu loh. Contoh. Tadi saya tanya sama dia. Ketika seseorang sedang berzina, siapakah yang sedang dipatuhi orang tersebut? Allah ataukah iblis? Ataukah hawa nafsunya? Jawabannya hawa nafsunya. Artinya bagi dia Allah itu sedang disekutukan oleh iblis. Nah ini jadi masalah besar karena kata Muhammad, barang siapa yang tidak mensyirikan Allah masuk surga walaupun berzina. Loh, makanya kesannya tauhid bagi Muhammad tuh cuma di mulut. Kau kalau nggak paham ini kau jungkir balik. Jungkir balik kau kalau nggak paham ini. Makanya ini jadi masalah besar teman-teman. Ini jadi masalah besar. Makanya ustadz-ustadz mana berani naik ke sini? Nggak berani. Karena dia tahu kalau dia makin naik makin terang. Gitu loh. Dia naik itu makin terang lah sudah bahwasanya Muhammad memang tidak mengerti makna tauhid. Gitu loh. Ayo silakan. Ada Liana. Ini kalau Liana ini kita harus siap-siap sakit kepala ini. Kemarin dia tidak mengakui. Ayo Liana, saya tes nih, mudah-mudahan kamu agak aneh sekarang. Silakan Liana. Liana. Tidur dia. Liana. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, nampaknya memang inilah kalau siaran malam tuh memang kayak gini teman-teman. Karena banyak teman-teman yang saya menemani tidur kalian gitu.
Jadi makanya saya lebih senang kalau siaran tuh siang. Karena kalau malam itu kebanyakan itu ditinggal tidur. Jadi saya ngomong ini kalian tidur, kalian terlalu. Oke ya, saya rasa itu saja teman-teman. Selamat bermalam minggu. Ya, semoga malam minggu Anda menyenangkan. Selamat beristirahat. Semoga tidur Anda pulas. Teman-teman ya, kita mudah-mudahan akan berjumpa lagi dalam acara-acara diskusi selanjutnya. Kita istirahat dulu. Karena sebagian dari kalian sudah tidur, saya tahu. Ya, apalagi yang waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman jangan lupa follow akun saya yang asli, teman-teman. Oh iya, pengumuman teman-teman. Ada satu akun yang memang Edis TV ini memang